Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PJJ kelas 4 SD Negeri Keputon 01. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang bilangan prima. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Menjelaskan bilangan prima. 2. Mengidentifikasi bilangan prima. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Lihatlah gambar ini. Ini adalah contoh sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih, seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap sempurna, rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya siap, gerak. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bagus. Silahkan boleh duduk untuk melanjutkan belajar. Mengapa memberi hormat kepada bendera merah putih? Lihatlah gambar ini ya. Teman-temanmu ini sedang memberi penghormatan kepada bendera merah putih. Warna merah mempunyai makna keberanian. Warna putih mempunyai makna kebersihan atau kesucian. Sikap pemberani untuk membela yang benar dan sikap suci atau kebersihan hati sangat bermanfaat bagi kita untuk mencapai cita-cita. Itu adalah alasan mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih, agar kita mempunyai sikap pemberani dan sikap kebersihan hati. Anak-anak, pada pembelajaran yang lalu anak-anak sudah belajar tentang faktor bilangan ini ya. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Membagi habis di sini artinya membagi tanpa sisa, tidak ada sisanya ya. Di sini ada contoh bilangan 12. Bilangan 12 itu habis dibagi 1. Bilangan 12 dibagi 1 sama dengan 12 ya. Bilangan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Bilangan 12 dibagi 3 sama dengan 4.
12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Banyaknya faktor bilangan 12 adalah 6. Ini adalah faktor bilangan 12, banyaknya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang mari kita lanjutkan mencari faktor bilangan 2 ya. Bilangan 2 ini habis dibagi 1. 2 dibagi 1, 2. Bilangan 2 ini juga habis dibagi 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 2 yaitu 1 dan 2. Faktor bilangan 2 yaitu 1 dan 2. Mari kita lanjutkan mencari faktor bilangan 3. Bilangan 3 habis dibagi 1. 3 dibagi 1 sama dengan 3. Ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 3 yaitu 1 dan 3. 1 dan 3. Sekarang mari kita mencari faktor bilangan 4. Bilangan 4 habis dibagi 1. 4 dibagi 1 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 4 dibagi 4 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 4 yaitu 1, 2, 4. 1, 2, 4. Faktor bilangan 5. Bilangan 5 habis dibagi 1. 5 dibagi 1 sama dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 5 yaitu 1 dan 5. Faktor bilangan 5 yaitu 1 dan 5. 1 dan 5. Faktor bilangan 6. Bilangan 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Ya. Faktor bilangan 6 yaitu 1, 2, 3, 6. Faktor bilangan 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Faktor bilangan 7. 7 dibagi 1
sama dengan 7. 7 dibagi 7 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 7 yaitu 1 dan 7. Faktor bilangan 7 yaitu 1 dan 7. Faktor bilangan 11. Faktor bilangan 11, 11 dibagi 1 sama dengan 11. 11 dibagi 11 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 11 yaitu 1 dan 11. 1 dan 11. 1 dan 11. Faktor bilangan 13 ya. 13 dibagi 1 sama dengan 13. 13 dibagi 13 sama dengan 1. Faktor bilangan 13 yaitu 1 dan 13. 1 dan 13. 1 dan 13. Nah, sekarang perhatikanlah tabel ini ya. Ada bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, dan 13. Ada faktor bilangan 2. Faktor bilangannya tadi adalah 1 dan 2. Banyaknya faktor bilangan 1, 2. Banyaknya 2. Bilangan 3, faktor bilangannya adalah 1 dan 3. Banyaknya faktor 1, 2. Banyaknya 2. Bilangan 4, faktor bilangannya adalah 1, 2, dan 4. Banyaknya faktor bilangan 1, 2, 3, 3 faktor. Bilangan 5, banyaknya faktor bilangan adalah 2, yaitu 1 dan 5. Bilangan 6, banyaknya faktor bilangan yaitu 4. Faktor bilangannya adalah 1, 2, 3, dan 6. Bilangan 7, banyaknya faktor bilangan adalah 2 ya. Faktor bilangan 7 adalah 1 dan 7. Bilangan 11, banyaknya faktor bilangan adalah 2. Faktor bilangannya adalah 1 dan 11. Bilangan 13, banyaknya faktor bilangan 2. Faktor bilangan 13 yaitu 1 dan 13. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan ya. Nah, sekarang lihatlah bagian yang berwarna kuning ini ya. Bagian yang berwarna kuning adalah bilangan 4 dan 6. Banyaknya faktor bilangan adalah 3 dan 4. Bilangan yang lain itu banyaknya faktor bilangan adalah 2 semuanya.
ya, 2, yang ini juga 2, yang ini ada 2 faktor bilangan ya. Nah, bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, disebut dengan bilangan prima ya. Jadi Pak Guru ulangi, bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan 2 adalah bilangan prima. Faktor bilangan adalah 1 dan 2. 3 adalah bilangan prima. Faktor bilangan adalah 1 dan 3. Bilangan 5 adalah prima. Faktor bilangan adalah 1 dan 5. 7 adalah bilangan prima. Faktor bilangannya adalah 1 dan 7. Tidak ada faktor yang lain. 11 adalah bilangan prima. Faktor bilangannya adalah 1 dan 11. 13 adalah bilangan prima. Faktor bilangannya adalah 1 dan 13. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Sekarang mari kita mengidentifikasi bilangan prima di bawah 100 ya. Ada tabel yang berisi bilangan-bilangan dari 1 sampai dengan 100 ya. Langkah yang pertama adalah coretlah bilangan 1 ya. Bilangan 1 ini sudah dicoret dengan warna merah ya. Langkah yang kedua adalah coretlah bilangan kelipatan 2 selain 2. Coretlah bilangan kelipatan 2 selain 2 ya. Berarti kita akan mencoret kelipatan 2 ya, yaitu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 dan seterusnya ya, seperti yang nampak pada garis berwarna merah ini ya. Coretlah bilangan kelipatan 2 selain 2. Mengidentifikasi bilangan prima di bawah 100 ya. Langkah yang berikutnya adalah coretlah bilangan kelipatan 3 selain 3 ya. Yang coretan berwarna merah ini adalah kelipatan 2. Nah, yang berwarna kuning, garis kuning ini adalah kelipatan 3 ya. Loncatnya 3 ya. Dari selain 3, berarti 3-nya tidak dicoret. Berarti 6 yang dicoret, 6. Kemudian 9, kemudian 12, kemudian 15, kemudian 18, terus 21, 24, 27, 30 dan seterusnya ya. Yang berwarna kuning ini adalah kelipatan 3. Langkah selanjutnya adalah coretlah bilangan kelipatan 5. Nah, ini kelipatan 5. Kelipatan 5 ini adalah yang garis berwarna hijau ya. Jadi coretlah bilangan kelipatan 5 selain 5. Berarti 5 tidak dicoret ya.
Kelipatan 5 berikutnya adalah 10. 10 dicoret. Kemudian 15. Kemudian 20. Terus 25 dicoret. 30 dicoret. 35 dicoret, 40 dicoret, dan seterusnya ya. Yang berwarna hijau ini adalah bilangan kelipatan 5. Selanjutnya adalah coretlah bilangan kelipatan 7. Nah, ini kelipatan 7 selain 7, berarti 7-nya tidak dicoret ya. Nah, berarti 7 ini tidak dicoret. Kemudian kita langsung mencoret kelipatan 7, yaitu 14. 14 dicoret. Kemudian kelipatan 7 berikutnya 21, terus 28, terus 35, berikutnya 42 ya, terus 49 dan seterusnya ya. Garis yang berwarna ungu adalah kelipatan 7. Nah, selanjutnya kalian akan menemukan ya tabel ini dengan coretan-coretan seperti ini ya. Nah, bilangan yang tersisa tidak dicoret, yaitu yang dalam lingkaran berwarna merah ini yang tidak dicoret. Ada bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 ya. Nah, bilangan yang tersisa atau tidak dicoret adalah bilangan prima, karena masing-masing bilangan itu hanya mempunyai 2 faktor saja ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya. Silahkan nanti anak-anak buktikan ya, apakah 19 itu bilangan prima, apakah 19 itu hanya mempunyai 2 faktor ya, dan silahkan dibuktikan sendiri. Begitu ya, bagus. Nah, setelah mengetahui tentang bilangan prima ini, selanjutnya adalah tugas mandiri ya. Di antara bilangan-bilangan berikut ini, manakah yang merupakan bilangan prima ya? Ada bilangan 9, 11, 21, 27 dan 31. Jawablah dengan menggunakan tabel seperti ini ya. Buatlah tabel ini di buku tulismu ya. Kemudian tuliskan bilangan, faktor bilangan, dan banyaknya faktor bilangan. Bilangan 9, faktor bilangannya berapa saja ya. Nah, banyaknya faktor bilangan berapa? Nanti diisi nggih. Kemudian bilangan 11, faktor bilangannya berapa? Kemudian banyaknya faktor berapa? Gitu ya. 21 juga sama. Bilangan 27, faktor bilangannya berapa, banyaknya faktor bilangan berapa. 31 juga sama. Kemudian buatlah kesimpulannya.
Dari bilangan di atas yang mempunyai dua faktor adalah bilangan berapa dan berapa ya. Jadi yang merupakan bilangan prima adalah bilangan titik-titik ya. Nanti diisi, dibuat kesimpulan seperti ini. Dicoba ya. Bagus. Jika tugas ini sudah selesai, segera kirimkan foto tugasmu ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hari ini anak-anak sudah dapat belajar dengan baik. Dan kesimpulan pembelajarannya adalah bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Bilangan prima di bawah 100 yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Itulah kesimpulannya ya. Tekunlah belajar dan seringlah berlatih ya. Anak-anak juga boleh mencari bilangan prima yang lebih dari 100 di bawah 200 ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar. Dan tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak 1,5 meter, menjauhi kerumunan dan membatasi atau mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.